Oke. Pada video kali ini kami akan bahas mirroring HP menggunakan SCR CPY. Selamat datang di Jagat bersama saya Rama. Di video sebelumnya kami sempat membahas cara streaming game HP yang bisa di-broadcast dengan OBS. Ada wireless cache, ada dengan capture card dan HDMI kalau smartphone-nya dukung MHL, dan buat yang nggak dukung MHL tapi mau pakai capture card juga bisa memakai kabel Miracast atau Anycast. Pada dasarnya hal pertama yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya mirror apa yang ada di HP ke PC. Kalau sudah ke mirror tinggal ngambil gambar yang sudah ke mirror tersebut ke OBS. Lalu di kolom komen banyak yang bilang, bagaimana kalau pakai SCR CPY? Ini adalah singkatan dari Screen Copy, sebuah software yang memungkinkan kita mirroring layar smartphone hanya berbekal kabel data, atau kabel charger bawaan. Ini bisa dilakukan pakai merek smartphone apapun yang berbasis Android ataupun iOS. Tapi tentu saja kali ini kami tetap menggunakan Android ya. Dan alat yang kami pakai kali ini itu adalah Black Shark 4 dan laptop Lenovo Y520. Oh, by the way, kami akan nyebutnya Screen Copy ya, karena nyebut SCR CPY panjang banget. Ini disingkat tapi kok malah jadi rasanya panjang banget ya. Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah mendownload Screen Copy dengan mengakses link ini. Atau sesimpel Google aja SCR CPY. Nah, setelah kita sudah mengakses websitenya, scroll ke bawah sampai ke bagian Get the App. Pilih versi yang kalian inginkan. Nah, untuk video kali ini kami memilih versi Windows. Nah, di sini pilih lagi versi Windows yang mau digunakan. Kami sendiri menggunakan yang X64. Setelah terdownload, ekstrak zip Screen Copy tadi ke tempat yang kalian inginkan. Untuk di video kali ini, kami hanya menaruhnya di desktop aja ya. Oke, Screen Copy sudah terinstall. Sekarang kita hidupkan dulu USB debug pada HP Android yang kita gunakan. Buka setting, lalu cari About Phone, dan tap Build Number beberapa kali sampai Developer Mode terbuka. Nah, sekarang masuk ke Developer Mode dan hidupkan USB debug. Nah, USB debugnya udah nyala nih. Kita sambungkan HP ini ke PC dengan kabel data atau kabel charger bawaan. Nah, sekarang kita balik lagi ke folder Screen Copy yang tadi, yang kita sudah ekstrak tadi. Lalu klik SCR-CPY console.bat. Tunggu software yang mendetek HP-nya dan langsung bisa mirroring. Untuk memasukkannya ke OBS, layar mirroring ini jangan diminimize, karena pada OBS kita akan menggunakan Windows Capture untuk mengambil gambar mirroring ini. Apabila kita minimize, maka footage pada OBS juga akan menghilang. Nah, sekarang tinggal atur sesuai dengan keinginan kalian. Dan udah deh, segampang itu. Iya, segampang itu. Lebih menariknya lagi, semenjak versi 2.0, Screen Copy juga sudah bisa langsung mirroring suara dari HP ke PC. Jadi nggak perlu lagi ada tambahan software-software lain. Nah, itu dia tadi cara menyambungkan HP ke PC menggunakan Screen Copy dan menggunakannya pada OBS. Udah, gitu doang? Iya, gitu doang. Oh, gitu doang? Tapi, nah kalian nunggu tapinya kan ya? Begini, yang pertama, tidak semua game bisa di-capture karena tidak semua game memperbolehkan USB debug. Contohnya memang Toram Online, yang dari yang kami tahu ini agar gamenya tidak bisa dipasangkan modifier atau mungkin dianggap cheat jadinya. Yang kedua, berbeda dengan menggunakan capture card di mana proses pengolahan mirroring itu terjadi pada capture card-nya, proses mirroring Screen Copy akan dibebankan ke PC. Jadi hasil maksimal yang bisa di-mirroring oleh Screen Copy tergantung dari sehebat apa PC kalian juga. Sebagai contoh, ini kami menggunakan Lenovo Y520 di mana ini menggunakan Core i7 Gen 7, RAM 16GB dengan GTX 1050 Ti. Secara default, Screen Copy sudah bisa langsung digunakan walaupun terasa berbeda kualitas dan frame rate-nya. Di mana di smartphone kami men-setting Genshin dengan highest 60 fps. Namun footage yang didapat pada Screen Copy ini rasanya sekitaran 30-45 fps. Selain itu, tiap pergerakan kayak kerasa ada kotak-kotaknya. Ini karena settingan awal yang ditarik oleh Screen Copy itu terbilang rendah. Untuk mengatasinya, memang harus ada yang disetting dulu. Pertama-tama, pada Windows kita masuk ke command prompt dulu. Caranya, cari CMD pada search, lalu klik kanan Open as Administrator. Nah, setelah command prompt-nya terbuka, lalu kalian ingat kembali di mana kalian menaruh file Screen Copy tadi. Di drive yang mana? Sebagai contoh di sini, bila kalian naruhnya di D, maka ketik D.2 lalu Enter. Nah, karena kami menempatkannya di desktop, kami akan tetap pada command prompt C. Oke, sekarang kita mau masuk ke folder tempat Screen Copy itu berada lewat command prompt ini.
Gampangnya, Windows tempat screen copy berada, di-copy dulu dengan klik kanan pada bagian ini. Lalu, balik ke command prompt, ketik cd spasi, paste tempat screen copy tadi, lalu enter. Nah, command prompt kita sudah berada dalam folder screen copy. Lalu, ketik seperti ini. Komen video bitrate di sini, apabila kalian membuat angkanya lebih tinggi, maka hasil kualitas gambar yang di-capture akan lebih tinggi. Begitu pula sebaliknya. Hal ini juga berlaku pada komen setting FPS-nya. Kalau kalian mau melihat apa saja yang bisa disetting pada komen prompt ini, kalian bisa melihatnya pada website-nya juga. Di sini kita bisa lihat banyak komen screen copy yang bisa kita atur, dari bitrate, FPS, bahkan kodek yang mau digunakan. Ada baiknya tiap kali kalian update dicek website ini, karena komen prompt-nya sendiri itu kadang-kadang bisa berubah, atau bahkan mungkin ada penambahan fitur. Oke, ini perbedaan sebelum dan sesudah kami setting. Oke, berarti disetting aja setinggi-tingginya dong, kan pasti hasilnya lebih bagus. Nggak gitu cara mikirnya. Ingat, kata kami di awal ya, capture gambar dibebankan pada PC kalian. Tergantung sehebat apa PC kalian. Karena nggak semua PC, baik laptop ataupun desktop, mempunyai dukungan yang sama. Kalian penasaran kalau misalnya nggak pakai PC gaming? Ini kami perlihatkan bagaimana kalau screen copy kami gunakan pada PC laptop Celeron yang nggak pakai VGA. Oke, sejauh ini jelas lah ya. Ini baru mirroring loh. OBS-nya belum nge-stream. Ini footage kalau dipakai sambil nge-record atau nge-stream. Teman-teman mungkin bingung, ngapain kok pakai Blackshark 4? Kan ya ini udah ada MHL-nya gitu, udah ada HDMI out-nya. Kami justru pakai HP ini karena HP ini punya fitur tersebut. Jadi kami bisa memperlihatkan hasil perbandingan dari kedua metode ini. Ini ya kalau mau lihat yang pakai capture card sama yang pakai screen copy. Things are about to get dicey. As a dutiful maid would. A festive reprise. I must leave no stone unturned. Here comes the catch. As a good knight should. I must leave no stone unturned. Dari pandangan kami, screen copy memang memberikan hasil mirroring yang baik, tapi memang sedikit harus lebih ribet dalam comment prompt-nya. Selain itu, PC yang digunakan juga harus sanggup menanggung beban untuk mirroring dan stream pada OBS. Tiap metode streaming game HP ke OBS ini memang ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tergantung dari kita lebih nyaman dengan metode yang bagaimana. Ada yang lebih suka pakai capture card tapi memang harus sedikit bermodal, atau mau sedikit lebih ribet dengan memakai screen copy. Nah, itu dia tadi tutorial dan bahasan kami menggunakan screen copy atau disingkat SCRCPY. Apakah kalian ada pertanyaan mengenai live stream dan game? Coba tulis di kolom komen. Saya Rama, Jaga TV.